Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu pemberian kroto kepada murai batu atau pemberian ulat Hongkong kepada murai batu. Baiklah teman-teman, kemarin ada yang tanya seperti itu untuk pemberian kroto dan ulat Hongkong. Untuk murai batu itu harus seperti apa kan gitu. Ulat Hongkong boleh nggak buat harian kan gitu. Kroto bagaimana? Nah sebenarnya gini, sebelum membahas ke sana, saya harapkan teman-teman untuk harian itu menu utamanya itu jangkrik teman-teman ya. Terus kalau misalnya nggak doyan jangkrik bagaimana kan gitu. Biasanya itu gini teman-teman. Kalau dia itu nggak mau jangkrik, biasanya pemberian EF-nya itu, PF yang lain itu, dia itu kebanyakan. Misalnya gini, yang sering saya alami dulu ya, ketika saya kasih ulet kandang banyak ya, satu cepuk yang segini agak gede gitu ya, tanggung ya, itu dia nggak mau makan jangkrik teman-teman. Misalnya teman-teman yang ngasih tiap hari segitu ya, tiap hari selama 3 hari aja. Apalagi kalau sampai seminggu sering dikasih ulet kandang, dia nggak mau makan jangkrik dan bahkan makan pur pun nggak mau gitu. Jadi solusinya bagaimana? Kalau dia biar mau makan jangkrik, ya EF yang lain ini benar-benar kalau perlu dikasih sedikit. Untuk awal itu kasih sedikit. Nah untuk jangkriknya kasih yang sedang dan kecil, jangan yang gede ya. Jadi dari kecil ke sedang, udah itu. Itu utamakan untuk murai yang kita miliki itu makan jangkrik gitu. Kenapa harus makan jangkrik? Karena dengan makan jangkrik itu akan mempermudah kita dalam merawatnya. Itu teman-teman. Nah terus untuk misalnya ulat Hongkong untuk harian bagaimana? Jadi begini teman-teman, sebaiknya nih saran saya, ini sepengalaman saya aja ya. Kalau untuk ulat Hongkong baiknya jangan buat harian ya. Ulat Hongkong dan kroto itu dibuat selingan ya, tambahan ya. Tambahan daripada EF utama. Kan menu utama murai batu yang kita miliki itu kan makan pur teman-teman ya. Makan pur. Nah, terus EF utamanya apa? Jangkrik. Nah, gitu. Nah, untuk ulat Hongkong dan kroto ini hanya selingan. Misalnya begini. 2 hari sekali dikasih kroto gitu ya, teman-teman. Terus 3 hari sekali dikasih ulat Hongkong 2. Nah, gitu teman-teman. Dan ngasihnya itu bukan pagi sore tapi pagi aja gitu ya. Untuk kroto seberapa banyak? Yaitu 1 sendok makan sudah cukup teman-teman. Habis pagi, habis diembun, dikasih jangkrik ya kan. Misalnya mau dimandikan atau mau dijemur. Nah setelah aktivitas tersebut baru dikasih kroto gitu. Sama juga misalnya mau dikasih ulat Hongkong juga seperti itu. Jadi kalau mau ngasih ya teman-teman, sehari itu hanya 2 EF ya. Misalnya nih utamakan jangkrik. Nah ditambah misalnya apa? Kroto. Nah, gitu. Jadi jangan jangkrik, kroto, ulat Hongkong, atau jangkrik, kroto, ulat kandang. Nah, jangan sampai 3 begini ya. Jadi nanti lama-kelamaan dia akan bosan. Harus seling begitu ya. Itu teman-teman. Jadi dalam penggunaan ini teman-teman harus tahu. Kalau kebanyakan Hongkong, ini saya sarankan. Kalau misalnya tiap hari dikasih Hongkong, itu kalau dan mayoritas burungnya itu nggak kuat, dia itu akan rontok bulu. Jadi
murai batu yang kita miliki itu akan rontok bulu. Masih mending kalau yang rontok itu bulu sayap atau bulu halus, ya kan. Kalau bulu ekor, nah ini repot ya, nunggunya lama teman-teman ya. Kalau bulu sayap kan nggak begitu kelihatan. Ibaratnya kita tunggu terus misalnya kita lombakan kan nggak kelihatan. Tapi kalau ekor apalagi ekor yang jago, copot karena kebanyakan pemberian ulat Hongkong. Nah itu kan kelihatan banget gitu teman-teman ya. Dan biasanya pun kalau misalnya teman-teman mau jual, kalau ekornya nggak ada, nah itu biasanya juga mengurangi harga biasanya gitu. Jadi ya saya sarankan teman-teman, saya ulang lagi, kalau untuk kroto dan ulat Hongkong jangan buat harian, itu ya, hanya buat tambahan. Ya. Kalau kalau kroto ya efek sampingnya kalau keseringan dikasih, yaitu apa? Birahinya tinggi, over birahi teman-teman. Karena kalau kroto itu panas juga gitu kan, panas, cepat panas teman-teman. Jadi misalnya begini. Murai batu teman-teman itu tipenya tipe dingin ya, kata orang kan tipe dingin. Soalnya itu telat telat emosi gitu ya. Itu bisa, atau telat birahi ya. Itu bisa diakali dengan kroto. Ya, misalnya nggak pernah pakai kroto, hanya jangkrik saja ya kan. Udah dinaikkan jangkriknya sampai tembus 10 misalnya gitu kan. Ini buat pemakan pur low protein maupun high protein teman-teman. Kalau high protein terus sudah kondisi, sudah mandinya udah tahu, mau setinggi atau sebanyak apapun nggak masalah teman-teman. Jadi yang penting dijaga mandi untuk yang high protein ya, tiap hari atau tiap malam mandi. Kalau yang low protein ya masih aman lah, paling enggak ya 2 hari sekali ya. Kalau sudah nambah kroto itu 2 hari sekali. Kalau masih jangkrik itu 3 hari sekali nggak masalah ya teman-teman, untuk mencari emosinya gitu ya. Kalau birahi itu kan didapat dari EF. Nah itu kalau EF-nya tinggi, birahinya dapat. Nah terus emosinya perlu ditingkatkan juga supaya imbang, supaya faktornya itu dapat gitu teman-teman ya. Itu sekilas yang saya sampaikan kepada teman-teman ya. Nah ini kebetulan misalnya kroto lagi banyak. Nah jangan mentang-mentang pas kroto banyak terus tiap hari dikasih kroto, jangan ya teman-teman. Ini saran saya ya, berikan secukupnya aja gitu ya, berikan secukupnya aja. Jadi jangan sampai murai batu teman-teman itu rusak gara-gara pemberian EF-nya yang tidak bijak gitu teman-teman ya. Jadi begini ulasan saya, semoga ini bisa membantu teman-teman. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, demikian teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.